selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desmi Werita SE MSI. Saya berasal dari Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Saya S1 saya jurusan akuntansi, S2 juga dengan jurusan akuntansi keuangan. Mata kuliah yang saya ajarkan yaitu berhubungan dengan jurusan saya. Salah satunya adalah akuntansi keuangan menengah 1. Akuntansi keuangan menengah 1 ini saya ajarkan kepada mahasiswa yang udah semester 3. Kemudian terdiri dari 3 SKS. Nah, deskripsi mata kuliah akuntansi keuangan 1 yaitu memberikan dasar pemahaman kepada mahasiswa tentang pencatatan akuntansi keuangan secara umum dan benar. Kemudian capaian pembelajaran di sini diharapkan mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis yaitu akuntansi dan pelaporan keuangan, kemudian akuntansi manajemen dan pengendalian. Di dalam perkuliahan saya memakai delivery, interaction, kemudian assessment. Strategi saya dalam menyampaikan perkuliahan, pertama saya memakai textbook, yaitu selain textbook saya juga akan membahas mengenai kasus-kasus, mengenai case study. Kemudian saya akan melakukan interaksi saya akan berusaha melakukan memotivasi mahasiswa supaya mereka aktif dalam bertanya maupun aktif dalam menjawab pertanyaan. Di dalam perkuliahan biasanya saya pas terakhir perkuliahan yang akan saya ajarkan dalam mata kuliah ini, pertama yaitu mengenai standar akuntansi, yang kedua mengenai laporan keuangan, yang ketiga mengenai kas, yang keempat mengenai piutang, yang kelima mengenai persediaan. Saya memberikan yaitu kuis. Jadi apa yang saya sampaikan dalam perkuliahan, kemudian saya kasih asesmen kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu berupa kuis. Kemudian di dalam interaksi tadi, saya juga menggunakan selain memakai Google Classroom, saya memakai grup WA. Sehingga setiap waktu dalam 24 jam, 7 hari kami bisa berdiskusi mengenai isu-isu terbaru atau mengenai materi dalam perkuliahan kita. Nah, dalam penilaian, bobot penilaian, UTS saya berikan 30%, UAS saya berikan 30%, kemudian kuis saya berikan 15%, tugas 15%, kemudian kehadiran 10%. Ini adalah udah kesepakatan bersama antara saya dan mahasiswa waktu kontrak kuliah. Nah, selanjutnya saya akan menayangkan cuplikan perkuliahan dalam Classroom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan sampai saat ini, sampai besok-besoknya juga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita kuliah, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Sudah selesai. Topik kita hari ini yaitu mengenai laporan keuangan. Nah, masalah laporan keuangan ini Ibu sangat yakin sekali ya. Anak-anak Ibu sambil pejamkan mata dia udah pasti tahu laporan keuangan. Apalagi anak akuntansi ya. Ini adalah basic kita anak akuntansi. Sekarang anak-anak Ibu 3 ya. Kemudian nanti lanjut S1, S2 hasil. Nah, sekarang kita masuk aja kepada materi kita ya, laporan keuangan. Nah, Bang Rizky silakan Bang, di-share bahan kita. Nah, laporan keuangan. Yang terbayang di pikiran anak-anak Ibu, laporan keuangan ini seperti apa? Nah, siapa yang bisa menjawab apa itu laporan keuangan? Suatu transaksi pada tertentu pada satu tahun. Ini si Ridwan ya? Oke. Nah, yang lain siapa yang bisa menjawab apa itu laporan keuangan? Mega izin jawab, Bu. Iya, silakan Mega.
laporan keuangan, yaitu catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, ataupun manufaktur atau industri pada suatu periode akuntansi. Di mana udah sampai situ aja, Bu. Oke, jawabannya bagus, Ridwan. Siapa lagi yang lain? Ya, Ridwan. Siapa lagi yang bisa menjawab? Apa itu laporan keuangan? Rido, Bu. Yulia, Bu. Nah, silakan Yulia. Laporan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Laporan yang memberikan rincian informasi keuangan perusahaan termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, kontribusi, pemegang saham, arus kas, dan informasi terkait lainnya selama periode waktu tertentu. Oke, Putri, jawabannya betul juga. Yang lain siapa lagi? Ibu kasih kesempatan untuk 2 orang lagi. Andri, Bu. Andri, silakan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Oke, jawabannya betul juga. Yang lain, satu lagi. Apa itu laporan keuangan? Rido, Bu. Nah, Rido silakan. Laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi, kemampuan, dan kinerja keuangan perusahaan, serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Oke, berarti Ibu senang sekali ya, anak-anak Ibu di lokal ini udah pintar-pintar. Belum Ibu jelaskan lagi, udah paham dia apa itu laporan keuangan. Oke, sekarang kita buka apa sih laporan keuangan itu. Nah, next Bang Rizky, laporan keuangan itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan tentang pertama itu posisi keuangan. Nah, yang sebelumnya Bang Rizky, laporan posisi keuangan sekarang disebut dengan neraca. Kemudian yang menggambarkan tentang kinerja. Kinerja itu adalah laporan laba rugi. Kemudian laporan keuangan itu menggambarkan tentang yang sebelumnya Bang Rizky. Yang laporan keuangan adalah, nah yang setelah ini. Yang sebelumnya lagi. Sebelumnya, nah ini dia. Laporan keuangan adalah, ini yang udah dijawab sama anak-anak Ibu tadi, yang udah betul semuanya ya, adalah merupakan laporan mengenai posisi keuangan. Posisi keuangan ini digambarkan dengan laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian kemampuan dan kinerja keuangan, ini digambarkan dengan laporan laba rugi. Serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Semuanya pasti udah paham ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pemakai informasi akuntansi itu siapa? Siapa-siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, kira-kira anak-anak Ibu tahu nggak? Laporan keuangan suatu perusahaan ingin diketahui oleh siapa? Nah, siapa yang bisa menjawab? Dia di sini kita bagi dua. Ada pihak eksternal, ada pihak internal. Kalau internalnya seperti yang ada di dalam perusahaan ya, seperti manajernya, pihak manajemennya, karyawannya. Nah, sekarang pihak eksternal. Siapa yang tahu siapa-siapa pihak eksternal yang membutuhkan laporan keuangan kita ini? Investor. Boleh dijawab. Boleh. Investor. Terus lagi Masyarakat, Bu. masyarakat. Termasuk Pemerintahan, Bu. Termasuk instansi pemerintahan. Ya, para pemegang saham, Bu. ya. Auditor juga. Nah, ini juga anak-anak Ibu udah paham ya. Cuman sekarang yang Ibu tanya, apa sih kepentingannya bagi pemerintahan mengenai laporan keuangan suatu perusahaan? Apa kepentingannya bagi dia? Tujuannya, Bu, Ya, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini, Bu. ya. Gunanya untuk
Untuk biasanya untuk di bursa efek Bu, kayak penjualan saham gitu Bu. Iya. Jadi kepentingannya bagi pemerintah untuk apa ini? Informasi tentang laporan Mendapatkan informasi. Ya, mendapatkan informasi untuk catatan atas laporan keuangan. iya. Kegunaannya bagi pemerintah untuk apa ini? Ya, ingin tahu mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Berkaitan dengan apa? Dengan pajak. Soalnya pendapatan negara kita sekian persennya, yang paling besar malahan ya 75% berasal dari pendapatan pajak. Jadi kepentingan pemerintah dalam laporan keuangan suatu perusahaan adalah berkaitan dengan pemungutan pajak. Ya, itu kalau bagi pemerintah. Sekarang Ibu tanya lagi, apa sih kepentingannya untuk kreditur? Nah, Ibu contohkan seperti ini. Misalnya Ibu meminjam, kalau kreditur biasanya bank ya bank Pegadaian dan segala macamnya. Biasa kalau kita berhubungan dengan bank, nah biasa kita kan mau minjam uang nih. Nah, pihak bank tersebut, misalnya Ibu mau minjam, pihak bank pasti memantau Ibu dulu. Dilihatnya kondisi keuangan Ibu, dilihatnya mengenai keadaan. Nah, kita kembalikan ke perusahaan. Kalau perusahaan mau meminjam uang, ya ini bagi kreditur nih ya. Nah, sekarang Ibu tanya, apa sih kepentingan kreditur terhadap laporan keuangan suatu perusahaan? Nah, Ibu bisa menjawab? Seperti yang Ibu contohkan tadi, Ibu mau meminjam uang, pihak bank dia ingin tahu semuanya mengenai Ibu. Penghasilan Ibu berapa, keadaan Ibu, kekayaan Ibu. Nah, itu gunanya untuk apa bagi pihak bank? Menurut